Mbak Esa. Mbak Esa mau duduk di mana? Mau di sini atau mau di sini? Di sini aja Bu. Oh, di sini aja. Ya, saya akan duduk dulu Mbak Esa. Sini. Ya, dinyamain dulu ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi ini dengan Mbak Esa yang kemarin menghubungi Ibu ya? Oke. Oke. Nah, ada pepatah nih Mbak yang mengatakan kalau tak kenal maka tak. Saya. Oke, benar, bagus tuh. Nah, maka dari itu izinkan Ibu untuk perkenalan terlebih dahulu agar kita tidak saling mengenal antara satu sama lain. Untuk itu nama Ibu Ibu Iin. Nah, dari Mbak Esa sendiri bisa manggil dengan Ibu atau Kak Iin juga boleh. Nah, dari Mbak Esa bisa perkenalan dulu baik dari nama, terus kelas gitu nggak apa-apa Mbak? Perkenalkan, nama saya Asnafi Anggraini dari kelas 8. Oh, kelas 8 ya Mbak? Iya. Oke, nah sebelum kesini Mbak Esa kesibukannya ngapain nih? Atau habis dari mana gitu? Habis dari rumah. Dari rumah ke sini buat ikuti konseling ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi selama ini Mbak Esa dari kelas 8, kebetulan udah UAS ya Mbak ya? Udah. Udah selesai UASnya? Udah. Ini baru liburan berarti? Iya. Berarti karena liburan otomatis Mbak Esa ini mau jenjang ke kelas 9 ya? Bener? Oke, kelas 9. Oke, nah kabarnya gimana nih Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya. Nah, kesibukannya sekarang tuh baru ngapain Mbak? Cuma di rumah bantu orang tua gitu aja. Suka kegiatan yang luar gitu kayak main-main atau jogging bisa gitu? Biasanya kalau malam voli. Oh, kalau malam voli. Iya. Ada agenda apa Pak? Enggak, malam-malam voli. Ada agenda bordes, terus ada voli antar arti juga ada. Oh, jadi Mbak Esa biasanya kalau malam latihan voli buat mengikuti lomba itu ya Mbak, antar di RT atau antar dusun gitu ya Mbak ya? Udah lama Mbak latihannya? Baru 2 minggu. Oh, 2 mingguan. Iya. Keren. Setidaknya Mbak Esa disebat kuat gitu ya Mbak ya? Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, Mbak Esa udah tahu belum konseling itu apa Mbak Esa pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya? Pernah di sekolah. Oh, pernah di sekolah. Berarti Mbak Esa sudah tahu konseling itu apa ya? Udah. Oke, karena di sini Mbak Esa sudah mengikuti kegiatan konseling waktu di sekolah, jadi Mbak Esa sudah tahu konseling itu apa. Nah, kalau di sekolah itu konselingnya berapa kali? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Itu rutin atau dari Mbak Esa sendiri atau arahan dari guru? Ada jadwalnya. Oh, yang di kelas itu? Iya. Oh, kalau yang di kelas itu namanya bimbingan. Jadi bimbingan itu pemberian layanan kayak pemberian materi dari guru BK ke siswanya. Tapi kalau konseling sendiri itu artinya kita mengadakan proses diskusi bersama untuk mencapai suatu solusi, untuk mendapatkan solusi. Yang mana di sini Ibu akan memfasilitasi Mbak Esa dalam membantu menemukan solusi. Nah, untuk Mbak Esa sendiri nanti perannya aktif dalam berdiskusi dan untuk mencari solusi mandiri. Gitu. Oke, jadi untuk konseling Mbak Esa belum pernah ya kayak diskusi tinggal berdua gitu. Pernahnya ada kegiatan bimbingan bersama guru BK di sekolah. Oke, jadi Mbak Esa dalam pelaksanaannya nanti, Mbak Esa di sini datang secara sukarela atau karena paksaan Mbak? Sukarela. Karena sukarela ya Mbak ya. Oke, kalau sukarela, nah Ibu mohon dalam kesukarelaan ini nanti Mbak Esa dapat bercerita secara terbuka, tenang, karena Ibu akan menjamin kerahasiaan. Yang mana aspek kerahasiaan ini merupakan salah satu asas dalam konseling. Yang mana dalam konseling itu kerahasiaan akan tetap selalu terjaga. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan konseling ini nanti berjalan kurang lebih sekitaran 45 menit lah atau sekitaran 1 jam gitu. Dari Mbak Esa apakah setuju atau mungkin ada negosiasi terkait waktunya? Setuju. Setuju, 45 menit setuju ya Mbak ya? Kalau nanti bisa kurang bisa difleksibelkan gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi Mbak Esa, kalau di konseling ini kita itu mengedepankan asas kerahasiaan. Mengenai dalam asas kerahasiaan ini, segala apapun bentuk cerita yang disampaikan oleh Mbak Elsa akan ada berada di ruang ini dan tidak akan keluar ke luar. Jadi di sini insya Allah aman untuk asas kerahasiaannya. Nah, dalam keberlangsungan konseling kali ini mungkin ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau dari Mbak Elsa ada aturan-aturan gitu atau enggak? Oke, dari Mbak Elsa nggak ada.
Mungkin dari Ibu bisa menyampaikan kalau dalam proses konseling kali ini nanti Mbak Esa bisa mengungkapkan segala bentuk apapun cerita secara terbuka. Nanti kalau semisal Mbak Esa mau happy, mau marah, mau sedih, mau keting, mau anjir gitu, gak apa-apa, it's okay, tenang aja, karena di sini kita hanya berdua, gitu, tidak ada yang lainnya, gitu. Nah, semisal nanti Mbak Esa mau membutuhkan air minum, ini ada air minumnya, boleh dibuka, boleh diminum, gitu. Semisal memerlukan tisu, boleh diambil juga, jadi aman, santai aja, gitu ya Mbak ya. Oke. Baik, jadi karena di sini tadi Ibu sudah memaparkan terkait penjelasan konseling, asas-asasnya. Nah ini Ibu ada sedikit informan consent yang mana ini menjadi persetujuan bahwa kita mengadakan konseling pada hari ini sebagai tanda kutip bukti administrasi. Begitu Mbak Esa dapat mengisi tanda tangan sini dan mengisi lembarannya terlebih dahulu. Dan Mbak Esa? Terima kasih ya Mbak. Oke, nah dari Mbak Esa sendiri, apakah sudah nyaman dulu nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Sudah. Benar, sudah aman. Nanti Mbak Esa boleh senderan, boleh gini, terserah Mbak Esa mau berbuat apa, nggak apa-apa. Gitu. Ini sudah nyaman beneran? Sudah. Oke. Nah, karena Mbak Esa sudah nyaman, apakah Mbak Esa sudah siap dalam bercerita untuk menceritakan permasalahan apa yang terjadi dalam hidup Mbak Esa? Sudah. Oke. Terus serak suaranya. Gimana kayak batuk Bu? Lagi batuk Mbak. Pas Mbak batuk, minum nggak apa-apa Mbak. Kalau sama perut ini nggak apa. Saya bukan nih diminum dulu Mbak. Biar lebih tenang, relax itu. Oke, sudah Mbak. Oke, nah karena Mbak Esa sudah minum, dari sudah menyampaikan kalau Mbak Esa sudah siap ini bercerita, monggo dari Mbak Esa bisa bercerita terlebih dahulu. Saya tuh bingung Bu. Saya tuh mau lanjut SMA tapi bingung dari sekolah itu yang ada polinya, terus ada rapis, ada OSIS gitu Bu. Kira-kira mana ya Bu sekolah SMA yang ada gitu? Oke, jadi Mbak Esa tadi menyampaikan kalau Mbak Esa itu pengen ke SMA yang ada voli, ada OSIS, dan ada rapis dengan kualitas yang baik, gitu ya. Oke, nah Mbak Esa berarti di sini suka dengan olahraga voli ya? Suka. Dari mulai kapan Mbak suka voli? Dari kelas 8 awal. Jadi baru-baru sudah setahun ini ya otomatis. Iya. Nah, selama ini suka voli, sudah mengikuti latihan-latihan gitu Mbak? Sudah. Sudah di SMP ya berarti ya? Iya. Oke, kalau terkait profil sama OSIS sendiri itu sudah pernah mencoba untuk ikut di organisasi-organisasi itu atau belum? Sudah. Sudah. Di SMP ini? Iya. Sudah berapa periode Mbak kalau untuk OSIS sama ROBIS ini? 2 periode. 2 periode. Berarti dari Mbak awal masuk SMP sudah masuk ke ROBIS sama di OSIS. Iya. Nah, kalau udah tahu jabatannya di situ apa Mbak? Sebagai bidang operasi. Dua-duanya atau salah satunya? Salah satu. Di organisasi OSIS. OSIS. Kalau ROBIS? Tidak ada. Oh, berarti yang ada baru OSIS-nya. Kalau di ROBIS di SMP belum ada. Oke. Nah, tadi kan Mbak Esa juga mengatakan kalau ingin memilih SMA, betul? Betul. Nah, ada alasan nggak sih Mbak kenapa Mbak Esa memilih SMA daripada dengan SMK, MA, MAN, ataupun mau ke pondok misalnya gitu? Karena dilarang sama ibu pengennya saya tuh masuk SMA. No, itu di SMA saja. Iya. Tapi dari Mbak Elsa sendiri, dari keinginan hatinya, keinginan dan itu pengennya di mana? Pengen mondok. Apa yang mondok? Tidak harus mondok. Kalau tidak bisa itu. Cuma kalau misalnya dari Mbak Elsa sendiri diarahkan ke SMA, apakah Mbak Elsa itu menerima dengan ikhlas gitu sehingga mau ke SMA gitu Mbak? Menerima, soalnya saya tuh sempat bimbang mau masuk SMA atau pondok. Ya udah kalau orang tua pengennya SMA saya ikut. Tapi pas itu sudah diskusi dengan orang tua ya? Dan Mbak Elsa sudah menemukan kalau Mbak Elsa ingin lanjutnya ke SMA saja untuk
sekalian menyampaikan orang tua sama sekalian mau nekunin dari bidang kayaknya Mbak Esa kayak tadi Voli sama OSIS dan provisnya itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah terus gimana nih Mbak Esa terkait nilai-nilai akademik yang ada di sekolah? Tadi kan Mbak Esa menyebutkan kalau Mbak Esa mau ke SMA. Nah otomatis ada nilai-nilai akademik yang harus diperhatikan, seperti kalau SMA itu ada IPA, terus ada apa lagi Mbak? IPS sama bahasa. Jadi kalau SMA adanya 3 jurusan itu. Nah dari nilai-nilai ketiga mata pelajaran ini bagaimana Mbak? Alhamdulillah saya tuh suka banget sama pelajaran PAI, terus suka sama IPA juga. Saya ada rencana mau les buat nambahin nilai nanti buat masuk SMA. Mbak sudah ada rencana buat les. Dan untuk nilai-nilai akademiknya insya Allah dari Mbak Esa sudah baik ya? Oke. Nah tadi kan Mbak Esa juga menyebutkan kalau ada beberapa mata pelajaran yang disukai Mbak Esa. Tadi menyebutkan ada agama, terus ada IPA. Setelah kalau mata pelajaran yang tidak disukai itu apa yang paling saya sebutkan apa Mbak? Matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris. Oke, jadi yang pertama itu yang disukai ada agama sama IPA, tapi di sisi lain Mbak Esa tuh sedikit tidak begitu suka sama pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Jadi di sini dapat dituliskan bahwa kalau yang pertama itu Mbak Esa suka mata pelajaran agama dan suka mata pelajaran IPA. Tapi di satu lain juga Mbak Esa tidak begitu suka sama pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Oke, kita dapat ya ini. Nah, dari mata pelajaran ini yang paling disukai dan yang kurang begitu disukai. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih terkait kesehatannya Mbak Esa terlebih dahulu. Saya tadi menyebutkan kalau semisal ingin tertarik dengan kegiatan hobi, itu yang otomatis kan harus berpengaruh ke kesehatan. Nah sejauh ini kesehatannya Mbak Esa bagaimana? Alhamdulillah baik. Tidak ada bawaan penyakit gitu, rasa sakit gitu ya dari luar kayak penyakit asma, jadi sehat. Mungkin Mbak Esa sudah sehat. Oke. Nah dari apa yang sudah kita paparin tadi, bahwa Mbak Esa itu pengen pengen di Volinya, terus Provis, OSIS, dan inginnya masuk ke SMA. Lalu terkait nilai-nilai pelajaran yang di Mbak Esa, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Walaupun terdapat beberapa mata pelajaran yang disukai dan ada beberapa yang tidak disukai. Nah untuk kondisinya itu Mbak Esa alhamdulillah sudah sehat, itu ya Mbak ya? Sudah sehat. Nah kemudian apakah berarti tadi menyebutkan kalau yang mempengaruhi terkait pemilihan sekolah ini dari orang tua ya? Iya. Dari orang tua, tapi Mbak Esa di sini sudah menerima kalau itu jalan terbaik dari orang tua, gitu ya Mbak. Nah Mbak, dari rangkuman pemaparan yang sudah Ibu berikan tadi, apakah itu sudah benar atau relevan dengan jawaban-jawaban yang sudah Mbak Esa paparkan tadi? Sudah. Sudah ya Mbak ya. Nah terus di sini Ibu mau nanya, tadi kan Mbak Esa menyebutkan bahwa Mbak Esa pengen ke SMA. Nah sesuai dengan kesepakatan antara orang tua dan Mbak Esa pengen di SMA. Terus tadi Mbak Esa juga menyebutkan ada keminatan atau ketertarikan ingin mengikuti di bidang voli. Tapi di satu sisi juga Mbak Esa juga pengen ikut organisasi yang di OSIS sama di Provis. Kalau di SMA berarti sudah pakem ya Mbak ya, kalau Mbak Esa pengen di SMA, cuma terbilang mau di mana. Jadi pemilihannya itu ada dua, ada yang di ekstrakurikulernya atau yang di organisasinya. Nah dari Mbak Esa mau mana nih? Mau yang di ekstrakurikuler atau mau yang di organisasinya? Ekstrakurikuler. Baik, jadi Mbak Esa ini sudah mau memilih yang di ekstrakurikulernya, ekstrakurikuler voli. Nah selanjutnya dari semua minat
dan kemampuan dari Mbak Elsa dalam memilih itu, kira-kira prioritas apa yang Mbak Elsa inginkan? Tadi kan menyebutkan bahwa Mbak Elsa ingin ke SMA dan otomatis harus merujuk ke akademik pemilihan sekolahnya, atau berdasarkan pemilihan dari aspek perkembangan bola voli yang di sekolah itu, atau malah pengen kedua-duanya bagus dalam pemilihan sekolah? Kedua-duanya bagus. Oke, kedua-duanya bagus, jadi dalam aspek pendidikannya, akademiknya, serta dalam volinya, gitu ya Mbak? Oke, titiknya berarti seimbang. Seimbang. Nah, permisalan nih Mbak, apabila terdapat sekolah yang akademiknya itu bagus, tapi volinya biasa-biasa aja, ataupun sebaliknya yang mana sekolah itu volinya bagus, tapi pendidikannya itu biasa-biasa aja. Nah, dari Mbak Elsa sendiri, kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih yang akademiknya bagus tapi volinya nggak. Oh, yang biasa aja. Dengan alasan kenapa memilih seperti itu Mbak Elsa? Nanti kan kalau nggak bisa ikut voli di sana, volinya nggak bagus, nanti bisa ikut klub di Solo, di Semarang bisa. Oke. Jadi sini Mbak Elsa menyebutkan lebih memprioritaskan yang akademik gitu ya Mbak ya. Tapi yang SMA-nya bagus, ini kemungkinannya gitu ya Mbak ya, dan volinya bisa gitu, voli bisa. Terus Mbak Elsa juga ingin berencana kalau misal belum ingin peningkatan volinya, nanti bisa bergabung dengan klub-klub gitu ya, bergabung dengan klub. Oke, nah dari sejauh ini apakah Mbak Elsa itu sudah kayak mencari referensi sekolah mana nih yang kira-kira ada volinya bagus, terus akademiknya bagus? Sudah pernah mencari infonya belum Mbak? Oh, saya ini belum mencari ya Mbak dari info-info itu. Kalau dari sekolah sendiri, apa sudah pernah mengarahkan gitu, mau si sekolah ini ada harganya ini, sekolah sini harganya itu ini dengan prestasi yang begini gitu? Belum ada. Oh, belum ada gitu. Oh, mungkin karena Mbak Elsa yang masih kelas 8, tapi inisiatif ingin cari sekolah sendiri gitu ya Mbak ya? Nah, salah satu langkah yang bagus itu biasanya terjadi pada di kelas 9 Mbak nanti. Nanti kalau pas kelas 9 itu guru BK biasanya kayak nanyain kamu mau sekolah di mana, dan dikasih referensinya. Tapi ini salah satu langkah yang baik nih buat Mbak Elsa karena sudah ada inisiatif mau konseling dengan ibu ya. Oke. Saya ingin seimbang antara akademik dan non akademik yaitu voli. Kalau belum mampu di sekolah, saya akan pindah keluar sekolah dengan bergabung dengan klub. Bukan keluar sekolah, tapi latihan di luar. Latihan di luar. Saya akan bergabung dengan gak bisa Mbak, saya Nggak bisa ini. Saya akan bergabung dan latihan di luar. Saya bergabung dan latihan di luar sekolah. Saya akan bergabung dan latihan di luar sekolah. Jadi setelah perbincangan tadi nih, informasi apa yang didapat dari Mbak Elsa? Jadi gini, kalau saya itu pengen menyeimbangkan antara akademik dan non akademik yaitu voli. Kalau saya belum mampu, belum bisa, saya akan bergabung dan ikut latihan di luar. Oke ya, jadi Mbak Elsa fokusnya ke akademik sama ke voli. Tapi apabila itu belum bisa seimbang salah satu itu, mungkin Mbak Elsa bisa bergabung di latihan luar sekolah, ataupun jika akademiknya bagus, tadi Mbak Elsa sudah merancangkan les gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, ini Mbak, yang membuat Mbak Elsa itu bingung dalam memilih sekolah itu karena apa Mbak? Apa karena jarak, biaya, ataupun karena kesehatan konsultasinya gitu Mbak? Karena saya itu bingung karena mau mencari yang fokus itu ada Gak bisa Mbak, kenapa Mbak? Saya tuh fokus yang ada volinya aja, yang volinya bagus gitu, yang ada latihannya itu saya sudah cukup senang. Oke, jadi fokusnya ke volinya aja. Terus kayak pertimbangan antara jarak,
terus waktu, biaya gitu Mbak. Dari Mbak Esa ada kendala atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi Mbak Esa sudah kayak kalau misalnya sekolah itu jauh dengan tempo waktunya dan durasi waktu yang perjalanan lama, Mbak Esa sanggup? Sanggup. Soalnya sanggup ya. Ya, jadi Mbak Esa sudah memikirkan dengan konsekuensi yang akan mendatang jika Mbak Esa itu jarak sekolahnya jauh, satenya jauh, biayanya cukup lumayan mahal gitu. Dari Mbak Esa aman? Insya Allah. Insya Allah masih ada pertimbangan dengan orang tua gitu ya Mbak Esa ya. Oke. Nah, apa nih yang membuat Mbak Esa khawatir bisa membagi antara akademik dengan voli atau sebaliknya? Jadi gini Mbak Esa, dari apa yang sudah disampaikan Mbak Elsa, apakah ada kekhawatiran jika tidak bisa membagi antara saat voli dengan akademik atau sebaliknya? Saya tuh bingung. Jadi kalau minta maaf Pak, Khawatir, jadi itu ada kekhawatiran nggak selama kamu membagi antara voli sama akademiknya gitu? ada. Bisa disebutkan Mbak kekhawatirannya seperti apa aja? Kalau nanti pas saya les, tiba-tiba itu ada voli. Nah, saya bingung mau memilih les apa voli gitu. Oke. Jadi Mbak Esa sedikit ada kekhawatiran kalau misalnya nanti jadwalnya gadukan gitu ya Mbak ya? Oke, jadwalnya gadukan. Sedangkan posisi Mbak Esa sekarang masih di SMP gitu ya, kita mau naik-naiknya mau pilih SMA ya ada volinya gitu. Oke, tapi di sini Mbak Esa kayak masih latihan-latihan gitu ya Mbak volinya gitu? Masih. Kalau boleh tahu tadi jadwalnya harinya apa? Belum pasti, jadi Belum pasti. jadwalnya itu nunggu pelatihnya bisa. Oh, nanti nggak setiap hari gitu ya Mbak ya? Enggak. Oke. Dan untuk lesnya sendiri nanti rencana mau di bulan depan atau saat akan naik kelas 9 gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah sebenarnya nih ada tekanan nggak sih Mbak dari orang tua ataupun guru yang mendorong Mbak Esa untuk di sekolah di SMA ini sama ikutnya yang berstandar voli bagus itu? Ada Dari orang tua. orang tua itu. Sehingga dari orang tua apakah sudah memberikan pandangan mau ke sekolah mana, mau sekolah mana gitu? Ada. Sudah ada pandangan dari orang tua ya Mbak ya? Oh bagus. Nah, jika nih, misalnya jika kamu memilih SMA dengan program volinya itu bagus, tapi jauh dari rumah, terus bagaimana cara Mbak Esa mengantisipasi itu? Saya akan lebih bangun pagi, lebih giat lagi. Kayak saya. Ya, mungkin saya bisa bangun lebih awal, kegiatan lebih awal, ya lebih prepare. Yang mungkin saya bisa bangun lebih awal biar bisa siap ke sekolah dan teman-teman. Oke, jadi terkait kendala jarak yang jauh itu mungkin biasa bisa dilakukan dengan saya bangun pagi gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, nah itu salah satu langkah yang bagus dari Mbak Esa karena mengingat karena jaraknya jauh, jadi kita harus siap-siap segera bangun pagi cepat, persiapannya segera cepat gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, nah bagaimana nih rencana Mbak Esa jika ternyata volinya itu banyak memakan waktu dan nilai akademiknya itu menurun? Kira-kira rencanamu bagaimana? Saya akan lebih mengurangi latihan voli dan lebih giat untuk belajar. Mengurangi latihan voli Dan giat untuk belajar. biar belajar. Oh, jadi baik. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan bahwa prioritas yang pertama itu tadi Mbak Esa yang penting adalah di bidang akademiknya, akademik. Terus yang kedua di bidang ekstrakurikuler di volinya. Iya. Terus baru ke organisasi jika memungkinkan. Nah dari pembahasan yang sudah kita paparkan tadi bahwa Mbak Elsa itu saya bandingkan dulu ingin jika terdapat banyak kekhawatiran terkait tadi Mbak Esa bingung membagi waktu, terus
kalau terkadang rumahnya jauh, Mbak Esa tadi mengantisipasi dengan cara yang pertama, kalau terkait pembagian waktu itu, Mbak Esa bisa memprioritaskan yang diinginkan. Karena sementara Mbak Esa baru di SMP, jadi Mbak Esa lebih ke prioritasnya ya ke akademiknya, gitu ya, akademiknya. Dengan sedikit mengurangi poli. Kalau selesai itu, pas enggak jadwalnya tertubuhkan, gitu ya Mbak ya. Terus terkait yang jaraknya rumah itu, semisal keterima di SMA ini, tapi jauh, Mbak Esa namanya dengan bangun awal atau lebih pagi. Bangun lebih awal atau pagi. Oke. Nah, dari rangkuman ini Mbak, kira-kira apakah sudah benar gitu Mbak? Dengan yang Mbak Esa paparin tadi? Sudah. Oke, jadi dapat Ibu berikan masukan, itu sebenarnya sudah planning-planning yang cukup baik, sudah bagus karena Mbak Esa sudah mampu menentukan rencana-rencana yang akan datang. Dan di sini Ibu dan di sini Ibu sangat mensupport dengan keputusan apa yang sudah diambil dari Mbak Elsa dan orang tua inginkan. Yaitu keputusan dari orang tua sudah dengan Mbak Elsa sudah dikomunikasikan dengan baik ya Mbak ya. Sudah tidak ada rasa-rasa aku gini itu ada nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Kayak sudah gue gitu ya Mbak, jadi kalau sudah mau di SMA saja, jadi ke pondok yang diinginkan dari Mbak Elsa gitu ya Mbak ya. Oke, nah gini Mbak, tadi kan Mbak Elsa menyebutkan kalau orang tua itu sudah memberikan sedikit referensi sekolah mana. Nah kalau boleh tahu sekolahnya itu berada di mana aja ya Mbak ya tadi? SMA 2 Karanganyar Sama SMA 2 SMA Kebak Keramat. SMA Kebak Keramat? Iya. Setelah itu apakah ada yang lain? Iya. Oh, dari orang tua referensinya ini. Iya. Kalau dari Mbak Elsa sendiri nih, ada nggak referensi sekolah yang mau didatangi gitu Mbak? Ikut orang tua di SMA 2 Karanganyar. Oh, dan iya. Kalau dari Mbak Elsa, pengennya, bukan pengennya, ada planning mau kemananya gitu nggak? Pengennya di Surakarta. Oh, Surakarta. Di SMA mana? Di SMA 5 nanti. SMA 5 Surakarta. Iya. Ya, jadi dua pilihan ini dari orang tua, ya ini dari Mbak Elsa, gitu. Tapi di sini Mbak Elsa tetap memperhatikan dari nilai akademik dan nilai dari poli. Iya. Ya. Oke. Nah dari sekolah-sekolah ini nih, kira-kira kan kita akan membagi antara biaya, waktu, dan jarak. Oke, dari SMA Karanganyar, sini sampai SMA Karanganyar kurang lebih sekitaran 30-an menit. Oke, kalau naik motor ya Mbak ya, kalau naik motor itu berarti kurang lebih selama 30 menit. Kalau di SMA Kebak Keramat biasanya 15 menit. Nah kalau di SMA Surakarta, kan jauh ya Mbak ya? Jauh itu sekitaran 45-an menit kalau tidak salah dari sini. Oke, ini kan terkait jarak. Terus terkait dengan pembiayaan sendiri, apakah Mbak Elsa sudah mengetahui info dari sana yang lebih lanjut? Belum tahu. Tapi sementara Mbak Elsa sudah ada kunci mau di antara ketiga sekolah ini. Benar? Oke, ini kan sudah ada waktunya terkait perjalanan. Nah, apakah Mbak Elsa sudah siap apabila dalam waktu segini Mbak Elsa bisa menempuh perjalanannya? Sudah. Rencana mau motoran sendiri atau mau diantar orang tua gitu Mbak? Kalau orang tua nggak ada kesibukan nanti diantar, tapi kalau ada kesibukan mau naik motor sendiri. Oke, Mbak Elsa sudah bisa menaik motor sendiri ya berarti ya? Iya. Udah berani ke jalan gede Mbak? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Informasi di sekolah ini. Nih, ketiga sekolah ini, apakah sejauh ini Mbak Elsa itu sudah ada rencana ingin menghubungi dari sekolahnya atau lihat informasi lewat internet itu apa sudah pernah dilakukan Mbak? Sudah dilakukan Mbak? Sudah. Oke, selain itu yang sudah dilakukan dalam meriset mencari info yang ada di sekolah ini dengan apa aja ya? Dengan mencari pengalaman dari tetangga yang sudah pernah sekolah di sana, terus dari internet juga. Internet.
Terus apakah ada lain Mbak yang sudah dilakukan dalam mencari informasi di sekolah ini? Tidak ada. Tidak ada, sebentar hari ini. Oke, nah terkait dari hasil internet itu sudah menunjukkan adanya informasi ya Mbak ya? Iya. Nah di sini apakah tidak ada kayak CP-CP-an gitu Mbak? Kontak person buat menghubungi ini tuh? Tidak ada. Enggak ada. Oke, nah kalau dari pengalaman tetangga kakak tingkat itu, apakah sudah pernah berkoordinasi atau mengkomunikasikan dengan mereka? Sudah. Sudah. Kayak itu pengalaman kakak tingkat dari sekolah mana? SMA 2 Karanganyar. Oh, SMA 2 kan? Ya, oke. Dari SMA tempat kamu apakah ada? Ada. Ada juga. Terus dari SMA 5 Surakarta? Tidak ada. Oh, belum ada. Jadi Mas Ramantara masih kayak mencari-cari infonya terlebih dahulu ya. Terus Mbak Elsa sendiri kan kebetulan di SMP juga ikut voli ya? Apa pernah kayak minta saran atau minta pendapat dari kakak tingkat, kakak kelasnya gitu? Yang lain voli. Ini belum mengkomunikasikan ya? Belum. Oh, belum. Nah, dari ini berarti Mbak Elsa belum mengkomunikasikan dengan yang voli. Nah, rencana nih Mbak, apabila Mbak Elsa ingin pengen baik di antara ketiga sekolah ini, yang akan Mbak Elsa lakukan apa? Dengan apa? Dengan waktu ini kan saya kuliahnya belum maksimal, jadi saya lakukan dengan belajar giat. Oke, berarti langkah yang dilakukan Mbak Elsa itu dengan cara belajar giat. Ya. Benar sih Mbak, karena saya melihat dari ketiga sekolah ini adalah salah satu sekolah-sekolah yang unggul dalam bidang akademiknya maupun dalam ekstrakurikulernya insya Allah. Oke, dari rencana Mbak Elsa itu rencana mau belajar lebih giat lagi karena ingin masuk di sekolah itu. Kalau di SMA itu biasanya pakai nilai rapot, ujian nasional atau gimana Mbak? Ujian nasional. Sekarang ganti aturan kalau menggunakan ujian nasional gitu ya Mbak? Iya. Nah, kalau masuk SMA itu ada beberapa jalur ya Mbak ya. Ada yang mencari prestasi. Mungkin kalau prestasi ini lebih ke nilai NIM mungkin ya, NIM atau plus kayak piagam gitu. Terus ada zonasi ini mungkin nanti rada diperkecil presentasinya, soalnya ya kita tuh akan menggunakan ujian nasional, afirmasi dan perpindahan orang tua. Apa namanya yang tidak mampu itu apa namanya? Jalur bukan kemiskinan. Ya kita sebutnya jalur belum mampu gitu, buat anak-anak yang belum mampu gitu. Mungkin Mbak Elsa bisa mengejutkan diri buat di jalur prestasi dengan mengandalkan nilai ujian nasional ya gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, setelah ini Ibu mau nanya nih, tadi kan Mbak Elsa sudah memutuskan kalau mau SMA dengan menekuni minatnya di bidang voli. Nah, apakah sejauh ini Mbak Elsa sudah kayak mencoba untuk tes bakat minat gitu Mbak, buat merelevankan ke sekolah dengan jurusan gitu Mbak? Apakah sudah? Belum. Oh, ini di SMP belum mengadakan tes bakat minat gitu ya? Belum. Nah, permisalan ya, kalau ingin mengadakan tes begitu, apakah Mbak Elsa berkenan atau mau? Kalau saat SMP ini saya belum ada keinginan buat tes bakat minat. Saya lebih fokusnya ke akademik dulu. Oke. Jadi Mbak Elsa belum berkeinginan untuk tes bakat minat, tetapi lebih fokus ke belajarnya terlebih dahulu. Tapi Mbak, di tes bakat minat ini nanti Mbak Elsa tuh bisa kayak mengetahui bakatnya sesungguhnya itu apa, minatnya sesungguhnya itu apa. Nah, dari sini nanti bisa merelevankan kalau misalnya Mbak Elsa masuk di SMA ini sejalan atau tidak sesuai dengan diri Mbak Elsa. Gitu. Nah, misalnya mau diadakan itu, apakah Mbak Elsa berkeinginan atau tidak? Kalau ada waktu ya saya berkeinginan. Kalau ada waktu Mbak Elsa berkeinginan. Nah, kebetulan nih, Ibu kan dari BK. Nah, ada beberapa teman Ibu yang dari psikolog itu yang mengadakan tes
bakat minat yang akan merelevankan Mbak Esa itu sesuai nggak sama jurusan yang akan dipilih atau jenjang yang akan dipilih itu. Nah, apabila nanti Mbak Esa berkenan, nanti kapan-kapan atau mungkin besok atau kapan ini bisa mengajak Mbak Esa buat tes bakat minat, yaitu untuk merelevankan terkait dengan pemilihan sekolah ini. Oke, kita kembali lagi dari ketiga sekolah ini, kira-kira mana yang ingin Mbak Esa inginkan? Kira-kira SMA 2 Karanganyar. Oke, SMA 2 Karanganyar dan sudah mempertimbangkan antara waktunya dan pengalaman. Dia menyebutkan Mbak Esa sudah ada pengalaman. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan poin kalau Mbak Esa di opsi pertama pengen di SMA 2 Karanganyar, SMA 2, dan yang kedua di SMA 2 Kebak Kramat, SMA Kebak Kramat, dan yang terakhir di SMA 5 Surakarta. Oke, nah dari poin-poin ini nih, jadi Mbak Esa dapat simpulkan apa Mbak? Yang dapat Mbak Esa simpulkan? Jadi saya lebih tahu kalau saya itu mau tujuannya mau kemana, terus perjalanannya, terus dari pengalaman. Oke, Mbak Esa mendengarkan seperti itu. Nah, benar Mbak apa yang dikatakan Mbak Esa tadi. Di sini Mbak Esa sudah mendapatkan mau sekolah kemana dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti adanya waktu, terus ada yang mempertimbangkan dari pengalaman orang lain, ada informasi-informasi juga yang diperoleh dari internet. Terus rencana Mbak Esa tadi mau dengan meningkatkan akademiknya melalui les, gitu ya, belajar dan les. Oke nih Mbak, nah dalam jangka ke depan setelah sesi konseling ini, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan Mbak Esa dalam menentukan, bukan dalam memilih sekolah yang terbaik yang ada di pilihan ini agar bisa diterima di sekolah itu? Langkah-langkah yang dilakukan Mbak Esa seperti apa kurang lebihnya? Saya akan belajar dengan giat. Dengan belajar dengan giat, habis itu mengikuti ekstrakurikuler tapi tidak mengedepankan ekstrakurikuler. Oh, berarti tetap ikut ekstrakurikuler walaupun belum tuh. Jadi tetap ikut ekstrakurikuler atau latihan gitu ya Mbak ya? Ekstra atau latihan. Setelah itu apakah ada lagi Mbak yang ingin dilakukan? Sementara baru coba ini gitu. Oke. Nah, oke Mbak, jadi di sini sudah saya ikut simpulkan bahwa Mbak Esa ingin di SMA 2 Karanganyar dengan mempertimbangkan waktu kurang lebih selama jaraknya 30 menit dan itu sudah melalui diskusi dengan orang tua. Lalu di sini langkah yang Mbak Esa lakukan itu ingin belajar dengan giat, tapi Mbak Esa juga latihan dengan maksimal untuk latihan volinya. Oke, kalau seperti itu. Nah, oke nih Mbak Esa. Jadi perubahan apa nih yang dapat Mbak Esa rasakan setelah mengikuti konseling kali ini? Rasanya itu lebih tahu arahnya mau kemana, jalan mau kemana, terus apa yang dilakukan ke depannya buat diri juga SMA, terus mau ke itu Mbak. Ya ini saya lebih tahu gitu arahnya, dan saya sudah bisa menentukan kalau rencana ini masuk di SMA 2 Karanganyar. Ya mungkin saya lebih tahu buat arahnya kemana ke depannya, dan saya ini masuk ke SMA 2 Karanganyar. Jadi di sini Mbak Esa sudah ada pandangan baru ya sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan konseling. Kalau Mbak Esa mau di SMA 2 Karanganyar untuk opsi pertama, nah opsi kedua nanti bisa antara SMA Kebak Kramat dan SMA 5 Surakarta. Gitu. Nah, perasaannya Mbak Esa setelah mengikuti kegiatan konseling kali ini gimana? Lebih lega. Lebih lega ya, karena sebelumnya kayak bingung gitu ya Mbak ya. Oke, nah setelah ini apa nih kira-kira tadi sudah menyebutkan kalau Mbak Esa ingin akan belajar dengan giat dan tetap mengikuti ekstrakurikuler voli. Nah untuk itu kira-kira frekuensi berapa banyaknya tuh mau berapa? Misal mau belajar mau berapa jam sekali gitu dalam sehari belajar yang dilakukan? 2-3 jam. Oke, berarti sudah matang
2 sampai 3 jam dalam sehari untuk belajar. Untuk latihan volleynya nanti itu 3 jam. dalam jangka seminggu berapa kali? 2 sampai 3. Oke, berarti 2 sampai 3 kali ya. Untuk berapa jamnya nanti bisa menentukan terkait volleynya dilatih ya. Oke, jadi ini sudah memutuskan kalau Mbak Lisa mau belajar dengan durasi waktu 2 sampai 3 jam. 2-3 jam. Lalu yang kedua dengan melakukan latihan volley selama 2 sampai 3 kali seminggu. Oke, ini Mbak Lisa sudah menentukan kalau Mbak Lisa ingin melakukan kedua cara itu ya Mbak ya. Oke, nah Ibu berharap semoga dengan konseling kali ini dan keputusan-keputusan telah diberikan sama Mbak Lisa dapat efektif, dapat melaksanakan dengan kondusif dari cara yang sudah dilakukan, Mbak. Oke, nah tak rasa waktu sudah menunjukkan sekitar 45 menit. Nah di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak Elsa sudah mau berkenan datang ke sini dan sudah mau memaparkan permasalahan yang sudah dihadapi. Nah ini nanti Mbak Elsa, Ibu akan berikan sedikit penugasan yang mana penugasan ini dapat dikerjakan di rumah sebagai refleksi dari Mbak Elsa terkait konseling kali ini. Yang mana di sini terdapat sedikit pertanyaan yang dapat membuka pemikiran Mbak Elsa mau arahnya itu mau kemana, dan peta-peta konsep yang sudah kita buat ini nanti dapat dibawa Mbak Elsa dalam menentukan pemilihannya yang tepat gimana. Tadi sudah menyebutkan kalau Mbak Elsa pengen di SMA Negeri 2 arahnya, gitu ya Mbak ya. Nah di sini saya berterima kasih kepada Mbak Elsa karena sudah bisa hadir di sini, berkesempatan hadir. Di sini Ibu akan memberikan penguatan bahwa memang di kelas mau kelas 9 itu lagi baru hetik-hetiknya, lagi pengen-pengennya aku pengen masuk ini. Jadi memang merupakan salah satu langkah yang bagus dari Mbak Elsa karena sudah melangkah sekali langkah lebih cepat daripada teman-teman yang mungkin saat ini Mbak Elsa yang kelas 8 sudah memikirkan aku mau sekolah di sini, sedangkan jalan itu kayak masih yaudahlah nanti aja, nanti sekolah itu deket gitu. Ibu mengapresiasi karena Mbak Elsa sudah memiliki target yang jelas buat kedepannya. Lebih lepas karena kamu keren banget sudah memikirkan rencana kedepannya seperti apa. Nah jadi setelah sesi konseling ini apabila nanti Mbak Elsa memerlukan sesi yang lebih lanjut, sesi yang lebih intens, kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya jika Mbak Elsa berkenan, gitu ya. Iya Bu. Oke, karena ini sudah hampir habis, Ibu cukupkan. Oh iya, sebelum itu Mbak Elsa ada pesan-pesan nggak setelah kita mengikuti konseling kali ini? Tidak ada. Bahagia, senang gitu. Bahagia, senang, rasanya lebih lega Bu. Lebih lega gitu ya Mbak ya. Nah ini nanti Ibu juga akan memberikan evaluasi hasil dalam keberlangsungan proses konseling kali ini, yang mana dalam evaluasi ini nanti Mbak Elsa dapat menulisnya dan nanti dapat mengirimnya di nomor Ibu siapa sudah jadi. Nih. Nah, karena ini Ibu sudah memberikan semua lembar-lembar pertanyaannya, lembar evaluasi dan peta konsep yang telah kita berikan tadi, mohon nanti bisa dikirimkan ke Ibu dan jika diperlukan sesi lanjut akan berlanjut ke sesi yang selanjutnya. Oke, karena sudah selesai Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak Elsa sudah bersedia, gitu ya. Iya. Ya, sudah Ibu cukupkan. Terima kasih. Sama-sama.